Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, mengawali majelis kita pada siang hari ini mulai kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Ta'ala, karena tidak ada yang pantas dipuja dan dipuji melainkan hanya Allah Ta'ala. Kita telah diberikan kesempatan, diberikan kenikmatan, oleh karena itu kita wajib mensyukuri, menghargai atas semuanya itu. Nikmat berupa kesehatan dan keimanan. Mari kita gunakan waktu yang tersisa ini untuk semakin mendekatkan diri Allah Ta'ala agar kita diampuni atas segala dosa-dosa yang telah dilakukan. Dan marilah kita mengingatkan kembali, sebagai orang yang menyatakan dirinya Islam, kita harus tunduk patuh kepada wahyu. Yang wahyu itu dulu disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad itu sebagai Nabi yang terakhir. Hal ini ditegaskan di dalam surat ke-33 ayat 40 selengkapnya sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Makana Muhammadun aba ahadi min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alim. Dan tidaklah Muhammad itu bapak dari seorang laki-laki dari kamu, tetapi Rasul Allah dan penutup para nabi atau penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui atas setiap sesuatu. Saudaraku yang dimuliakan Allah, dari ayat ini ada pelajaran untuk kita semuanya, dan siapapun yang mau memahami bahwa dikatakan oleh Allah Muhammad itu tidak punya anak laki-laki. Kenapa hal ini diungkapkan dalam Al-Quran? Hal ini dikandung maksud supaya besok itu tidak ada yang mengaku-ngaku sebagai keturunan dari Nabi atau sebagai penerus dari Nabi. Allah menegaskan bahwa Muhammad itu Rasul Allah dan penutup para Nabi. Muhammad itu sebagai penerima wahyu yang terakhir. Tentu juga turunnya juga yang terakhir. Dan setelah Al-Quran ini tidak ada lagi wahyu yang tercecer. Karenanya memang Al-Quran itu sudah tamat, sudah sempurna, benar dan adil. Ditegaskan Allah di dalam surat ke-6 115, wa tamat kalimatur rabbika sidqa wa adlan la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Telah tamat, telah sempurna kalimat Tuhanmu dengan benar dan adil. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimatnya, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini ditegaskan bahwa Al-Quran itu telah tamat, Al-Quran telah sempurna sebagai wahyu yang terakhir, sebagai pedoman untuk orang Islam di dalam menjalani ibadah. Afaya tadabbarun Al-Quran walakan amin indi walillahi lawjatu bihi tilafan kasiro. Surat keempat ayat 82. Tidakkah mereka mentadabbur Al-Quran? Kalau dia dari selain Allah, tentulah yang didapatkan di dalamnya hanyalah pertentangan atau kontradiksi yang banyak. Inilah ditegaskan di dalam Al-Quran bahwa apakah seorang muslim itu tidak mengkaji dan mendalami ayat Al-Quran. Kalau yang didalami atau yang dikaji, yang diambil itu sebagai pedoman itu bukan dari Al-Quran, tentulah kamu hanya akan mendapati apa yang ada itu hanya pertentangan, hanya kontradiksi yang banyak, perselisihan yang banyak. Tetapi Al-Quran ini tidak ada kontradiksinya. Al-Quran itu antara ayat yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan, saling menerangkan. Maka marilah kita mentadabbur Al-Quran, mari kita mengkaji Al-Quran, dan jangan mengkaji yang selain Al-Quran, karena hanya akan mendapatkan pertentangan, hanya akan mendapatkan kontradiksi, perselisihan yang berkepanjangan, tidak pernah akan selesai sampai kapanpun, karena yang dikaji, yang dipedomani bukan Al-Quran. Kitabun anzalahu ilaika mubarakun liada baru ayatihi waliada karo ulul albab. Surat ke-38 ayat 29. Kitab yang kami turunkan kepadamu penuh berkah, agar ditadabbur,
agar diteliti, agar diperhatikan, agar dijelajah ayat-ayatnya. Dan yang memikirkan adalah ulul albab. Nah, ulul albab ini memang orang yang komitmen terhadap ayat-ayat Al-Quran, mengkaji, menganalisa, mendalami, mentadabbur, nanti akan memperoleh pemahaman. Kalau Al-Quran itu hanya dipelajari secara serampangan, apalagi hanya dinyanyi-nyanyikan, hanya disair-sairkan, maka sampai kapanpun itu tidak akan mendapatkan petunjuk. Petunjuk itu akan didapat manakala orang mau mentadabbur, bukan hanya sekedar disair-sairkan. Oleh karena itu kami mengajak, marilah kita mengkaji, mendalami, dan mentadabbur Al-Quran. Bukan hanya ritual nyanyi-nyanyi. Sampai kapanpun, kalau di masjid, di TPA itu isinya hanya nyanyi-nyanyi, petunjuk itu tidak akan masuk. Sampai kapanpun, saya katakan sampai kapanpun, petunjuk itu akan masuk kalau Al-Quran itu ditadabbur, dikaji, diteliti, dianalisa. Saudaraku yang dirahmati Allah, dari beberapa ayat-ayat tersebut mengandung makna bahwa Al-Quran itu telah tamat, Al-Quran itu telah sempurna, benar dan adil. Maka setelah Al-Quran itu tidak ada wahyu lagi yang diturunkan. Maka tentu saja barang siapa yang tidak mau mengikuti Al-Quran, maka Allah tidak bakal menurunkan wahyunya lagi. Ini pelajaran untuk kita. Namun demikian, setelah itu justru kenapa sekarang banyak keterangan-keterangan yang dinyatakan dari Nabi setelah Al-Quran. Apakah mereka tidak memperhatikan ayat-ayat tersebut? Sekarang ini juga banyak sekali orang yang menyatakan dirinya mempunyai gens dari Nabi, merupakan keturunan dari Nabi yang sekian kali. Padahal dari ayat tersebut, surat 3340 tadi telah menegaskan bahwa Muhammad itu bukan bapak seorang laki-laki dari kamu. Apakah ayat tersebut keliru? Tentu tidak. Yang keliru adalah yang mengklaim itu. Karena ditegaskan Allah 3340, tidaklah Muhammad itu merupakan bapak seorang laki-laki dari kamu. Artinya Muhammad itu tidak punya anak laki-laki. Sudah habis semua. Skenario ini adalah Allah yang membuatnya. Kalau sampai sekarang itu masih ada yang mengaku, yang mengklaim begini-begini, elek-elek begini, satu mempunyai gen dari Rasulullah, itu adalah berdasarkan ayat tersebut adalah perlu diuji kembali. Karena bisa jadi ungkapan-ungkapan itu atau ucapan itu mengandung kedustaan kalau dikrosekkan dengan ayat-ayat. Karena ayatnya jelas, Muhammad tidaklah merupakan seorang anak laki-laki dari kamu, tetapi Muhammad itu adalah merupakan Rasul Allah dan penutup para nabi. Setelah Nabi Muhammad itu tidak ada lagi nabi-nabi, tidak ada lagi nabi yang menyampaikan wahyu, karena Muhammad adalah nabi yang terakhir dan wahyunya adalah wahyu yang terakhir. Inilah saudaraku pentingnya kita mengkaji dan mentadabbur ayat-ayat Al-Quran secara menyeluruh. Adalah dalam bahasa adalah secara kafah, secara cermat, secara teliti, agar kita bisa memahami Al-Quran tidak hanya sepotong-sepotong. Karena ayat-ayat Al-Quran itu merupakan satu sama lain, saling terkait dan saling menjelaskan, sehingga membentuk sebuah struktur pengertian tertentu tergantung tema apa yang dibahas. Karenanya sekali lagi saudaraku, mari kita mengkaji dan mentadabbur ayat-ayat Al-Quran. Di dalam surat ke-15 ayat 11, wa ma ya'tihim min rasulin ila kanu bihi yastahziun. Dan tidaklah datang kepada mereka seorang rasul melainkan mereka memperolok-olokkannya. Kadzalika nasluquhu fi qulubil mujrimin. Demikianlah kami tempatkan qalbu di dalam orang-orang yang berdosa, la yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awalin. Mereka tidak beriman dengan Al-Quran dan sungguh telah berlalu sunnah atau ketentuan orang-orang awalun. Qad na'lamu innahu layah zunuka ladzi yaquluna wa innahum layakadibunaka walakinnad dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Sungguh kami mengetahui bahwa akan menyusahkan kamu apa yang mereka katakan, padahal mereka bukanlah mendustakan kamu, tetapi orang-orang zalim itu menentang ayat-ayat Allah. Surat 15 ayat 11, 12, 13 dan surat ke-6 ayat 33 tadi menerangkan kepada kita semuanya bahwa sejak zaman dahulu itu ketika umat itu didatangi Rasul, mereka selalu memperolok-olok. Padahal Rasul itu adalah membawa wahyu,
membawa pencerahan, membawa petunjuk, tetapi tidak didukung, tapi justru diolok-olok. Itu dari dahulu. Sekarang dan masa yang akan datang juga demikian halnya. Orang yang senantiasa membawa wahyu itu pasti akan diolok-olok. Ini orang tidak jelas, tiba-tiba menyatakan dirinya sebagai ustadz, menyatakan dirinya sebagai pendakwah dan sebagainya. Dari mana dia datangnya? Dari mana sekolahnya? Dari mana mondoknya? Pasti seperti itu. Dari dulu Nabi itu yang membawa wahyu juga diolok-olok. Apalagi kita, bukan Nabi, bukan Rasul, membawa wahyu diolok-olok itu sudah hal yang biasa. Oleh karena itu sekali lagi saudaraku, orang yang senantiasa ketika diberikan ayat-ayat Al-Quran itu menentang kemudian mengolok-olok itu sebetulnya Nabi dan Rasul pada kala itu juga sebetulnya sedih juga, tetapi Allah menghibur. Sesungguhnya kami mengetahui bahwa akan menyusahkan kamu apa-apa yang mereka katakan, apa-apa yang mereka olok-olokkan kepadamu. Tetapi ketahuilah bahwa mereka itu bukanlah mendustakan kamu, tetapi orang-orang dolim itu menentang ayat-ayat Allah. Nah, yang perlu kita ingat ketika kita menasihati seorang kawan, saudara, kerabat dan sebagainya, kemudian menyanggah, kemudian mendustakan, bahkan mengolok-olok, kita tidak perlu bersedih hati, karena yang didustakan, yang diolok-olok, yang ditentang itu bukanlah kita sebagai penyampai, tetapi orang-orang dolim itu mendustakan ayat-ayat Allah. Jadi yang didustakan, yang ditentang itu adalah Allah, dan mereka tidak menyadari, dan mereka nanti akan mendapat akibat dari apa yang mereka lakukan itu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semuanya, dan marilah kita bermohon kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samil qaribun mujibud da'wat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.